Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa Allah begitu sering memerintahkan sedekah dalam Al-Quran? Mengapa Rasulullah SAW tidak pernah lelah mencontohkan memberi meski beliau sendiri hidup sangat sederhana? Ada sebuah rahasia besar di balik sedekah, rahasia yang sering tidak disadari manusia. Sedekah bukan sekedar memberi harta, bukan hanya soal uang, dan bukan pula tentang seberapa banyak yang kita keluarkan. Sedekah adalah pintu, dan di balik pintu itu tersimpan keutamaan luar biasa yang bisa mengubah hidup seseorang secara perlahan namun pasti. Banyak orang menunda sedekah karena takut hartanya berkurang, padahal justru disitulah letak ujian keimanan. Logika manusia sering berkata, jika memberi, maka akan berkurang. Namun logika langit berkata sebaliknya. Jika memberi karena Allah, maka akan bertambah. Tambah bukan hanya harta, tetapi juga ketenangan, keberkahan, dan pertolongan yang datang dari arah yang tidak pernah kita sangka. Sedekah adalah bukti bahwa hati kita masih hidup, bukti bahwa kita masih percaya janji Allah, bukti bahwa kita yakin rizki tidak bergantung pada manusia, melainkan pada Allah yang Maha Kaya. Bahkan orang yang sedang sempit rizkinya pun tetap dianjurkan bersedekah, meski hanya dengan senyuman, tenaga, atau doa yang tulus. Dalam naskah ini, kita akan membahas 7 keutamaan atau keuntungan besar bagi manusia yang bersedekah. Keutamaan yang bukan sekedar teori, tetapi janji Allah yang benar adanya. Dengarkan dengan hati, resapi dengan iman, dan semoga setelah ini, sedekah bukan lagi beban, melainkan kebutuhan hidup kita. 1. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Keutamaan pertama bagi orang yang bersedekah adalah satu hal yang sering sulit diterima akal manusia, yaitu sedekah tidak akan mengurangi harta. Rasulullah SAW bersabda bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah. Ini adalah janji Nabi, dan janji Nabi bersumber dari Allah, maka sudah pasti benar. Secara kasat mata mungkin kita melihat uang kita keluar, jumlah di dompet berkurang, saldo rekening menipis. Namun yang tidak kita lihat adalah cara Allah menggantinya. Allah bisa mengganti melalui rizki yang datang tiba-tiba, pengeluaran yang dihindarkan, kesehatan yang dijaga, atau ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Banyak orang yang bersaksi setelah mereka rutin bersedekah, hidupnya terasa lebih lapang. Masalah memang masih ada, tetapi hati lebih kuat, beban hidup terasa lebih ringan. Inilah keberkahan. Harta yang berkah meski sedikit, jauh lebih menenangkan daripada harta banyak namun penuh kegelisahan. Sedekah juga mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh harta. Ketika kita memberi, kita sedang melatih hati untuk percaya penuh kepada Allah. Dan ketika Allah melihat keyakinan itu, Allah mencukupkan hambanya dengan cara yang sering di luar dugaan. Sedekah bukan tentang kehilangan, tetapi tentang kepercayaan kepada Allah yang Maha Memberi. 2. Sedekah menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Keutamaan kedua dari sedekah adalah datangnya pertolongan Allah dalam hidup kita. Banyak orang berdoa meminta jalan keluar, meminta kemudahan, meminta pertolongan saat hidup terasa sempit. Namun seringkali lupa bahwa salah satu kunci pertolongan Allah adalah sedekah. Sedekah adalah bahasa diam yang sangat dipahami oleh Allah. Saat kita membantu orang lain, sejatinya kita sedang mengetuk pintu langit. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan salah satu bentuk pertolongan yang paling nyata adalah sedekah. Pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk uang, kadang berupa solusi yang tiba-tiba muncul, hati yang dikuatkan saat hampir menyerah, atau orang yang Allah kirim tepat di saat kita benar-benar membutuhkan. Semua itu sering menjadi buah dari sedekah yang ikhlas, meski kita sendiri sudah lupa pernah melakukannya. Orang yang bersedekah karena mengharap ridho Allah sedang menabung pertolongan di sisinya. Saat waktunya tiba, Allah akan mengeluarkan pertolongan itu dengan cara yang paling tepat. Oleh karena itu, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru dengan sedekah, Allah akan mencukupkan dan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan. Sedekah menjadi penghapus dosa. Keutamaan ketiga dari sedekah adalah sebagai penghapus dosa. Setiap manusia tidak pernah lepas dari kesalahan, baik yang disadari maupun yang sering dianggap sepele. Lisan yang pernah menyakiti, hati yang pernah berprasangka, atau sikap yang melalaikan perintah Allah. Semua itu meninggalkan noda dalam jiwa.
dan salah satu cara Allah membersihkannya adalah melalui sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Artinya, dosa yang menghanguskan pahala dapat diredam dengan amal memberi yang ikhlas. Bukan karena besarnya harta yang dikeluarkan, tetapi karena ketulusan hati saat memberi. Sedekah juga melembutkan hati yang keras. Ketika hati lembut, penyesalan atas dosa lebih mudah hadir dan taubat pun menjadi lebih tulus. Inilah keindahan sedekah. Ia bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan jiwa. Orang yang gemar bersedekah biasanya lebih peka terhadap kesalahan dan lebih cepat kembali kepada Allah, karena hatinya dekat dengan ridhonya. Sedekah membuka pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak orang mengejar rizki dengan cara yang melelahkan, bahkan sampai melupakan Allah. Padahal, salah satu kunci utama kelapangan rizki adalah sedekah. Ketika seseorang memberi karena Allah, ia sedang mengakui bahwa rizki sejatinya milik Allah. Pengakuan inilah yang membuat Allah menambah kepercayaan kepada hambanya. Tambahan itu tidak selalu berupa uang, tetapi bisa berupa kesempatan, relasi yang baik, pekerjaan yang dimudahkan, atau usaha yang tiba-tiba berkembang. Seringkali Allah menutup satu pintu rezeki, namun membuka pintu lain yang lebih baik. Dan sedekah menjadi sebab dibukanya pintu tersebut. Orang yang bersedekah akan merasakan bahwa hidupnya penuh kejutan kebaikan. Apa yang ia keluarkan hari ini, Allah kembalikan di waktu yang paling tepat. Inilah janji Allah yang benar dan tidak pernah ingkar. Sedekah menenangkan hati dan menghilangkan kegelisahan. Keutamaan kelima dari sedekah adalah ketenangan hati. Banyak manusia memiliki harta, namun jiwanya gelisah. Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya penuh kecemasan, dan hatinya mudah lelah. Salah satu sebabnya adalah karena harta hanya disimpan, bukan dialirkan. Sedekah membuat hati terasa ringan. Ada kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ketika kita membantu orang lain. Kebahagiaan itu bukan berasal dari pujian manusia, tetapi dari rasa dekat dengan Allah. Hati yang dekat dengan Allah akan lebih tenang, meski hidup tidak selalu mudah. Ketika kita memberi, Allah mengisi ruang hati kita dengan rasa cukup. Kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kita lebih bersyukur atas apa yang dimiliki. Inilah kekayaan sejati. Sedekah mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari banyaknya harta, tetapi dari keberkahan dan ridho Allah yang menyertainya. Sedekah menjadi naungan di hari akhir. Keutamaan keenam adalah sedekah menjadi pelindung di hari akhir. Pada hari kiamat, saat matahari sangat dekat dan manusia tenggelam dalam keringat amalnya masing-masing, tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmat Allah. Salah satu amalan yang diberi keistimewaan besar adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sedekah akan menjadi naungan bagi pelakunya di hari kiamat. Bayangkan, di saat semua orang mencari perlindungan, sedekah yang kita lakukan di dunia hadir sebagai penjaga. Bahkan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang hanya Allah yang tahu, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini menjadi pengingat bahwa sedekah bukan hanya investasi dunia, tetapi tabungan akhirat. Apa yang kita beri hari ini akan kita temui kembali dalam bentuk pertolongan dan keamanan kelak. Maka jangan meremehkan sedekah sekecil apapun, karena di sisi Allah nilainya bisa sangat besar. 7. Sedekah mendekatkan diri kepada ridha Allah. Keutamaan ketujuh dari sedekah adalah mendekatkan seorang hamba kepada ridha Allah. Inilah keutamaan tertinggi yang sering luput dari perhatian manusia. Banyak orang bersedekah dengan harapan balasan dunia, berharap rezeki lancar, usaha berkembang, atau masalah cepat selesai. Semua itu tidak salah, namun yang paling utama dari sedekah adalah ketika ia menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Sedekah adalah bentuk pengakuan bahwa kita hanyalah hamba, dan Allah adalah pemilik segala sesuatu. Saat tangan memberi, hati sedang berserah. Saat harta dilepas, jiwa sedang dilatih untuk ikhlas. Dari sinilah ridho Allah turun. Ridho yang membuat hidup terasa cukup meski tidak berlebihan, dan hati tetap tenang meski ujian datang silih berganti. Orang yang ikhlas bersedekah akan merasakan perubahan dalam hubungannya dengan Allah. Doanya lebih mudah khusyuk, ibadahnya terasa lebih hidup, dan hatinya lebih peka terhadap kebaikan. Sedekah menjadi pintu yang mengantarkan seorang hamba menuju cinta Allah.
Dan ketika Allah telah ridho, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya akan berujung pada kebaikan. Dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita memahami bahwa sedekah bukan sekadar amal tambahan, melainkan kebutuhan hidup seorang mukmin. Sedekah tidak mengurangi harta, justru menambah keberkahan dan mencukupkan apa yang terasa kurang. Sedekah menjadi sebab turunnya pertolongan Allah, hadir di saat kita berada di titik terlemah dan hampir menyerah. Sedekah juga membersihkan dosa, menenangkan hati, serta membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Ia melindungi di hari akhir, menjadi naungan saat manusia sangat membutuhkan perlindungan. Dan yang paling agung, sedekah mendekatkan kita kepada ridho Allah, tujuan tertinggi dari seluruh amal ibadah. Ketujuh keutamaan ini menunjukkan bahwa sedekah adalah investasi yang sempurna. Ia menguntungkan di dunia, menenangkan di kehidupan sekarang, dan menyelamatkan di akhirat kelak. Tidak ada satupun sedekah yang sia-sia di sisi Allah, meski hanya sebutir kurma, senyuman tulus, atau bantuan kecil yang kita anggap remeh. Allah tidak menilai besarnya nominal, tetapi keikhlasan hati. Maka siapapun kita, dalam kondisi apapun, selalu ada ruang untuk bersedekah. Selama hati masih hidup dan niat masih lurus, sedekah akan terus menjadi jalan kebaikan yang mengalir tanpa henti. Sebagai penutup, marilah kita merenung sejenak. Sudahkah sedekah menjadi kebiasaan dalam hidup kita, atau masih sekadar wacana yang tertunda? Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, karena justru dengan sedekah Allah mencukupkan. Jangan menunggu lapang untuk memberi, karena memberi adalah jalan menuju kelapangan. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu, dan dari niat yang benar. Jadikan sedekah sebagai amalan harian, meski hanya dengan senyum, doa, atau membantu sesama. Jika naskah ini menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang tergerak untuk bersedekah. Dan bagi Anda yang ingin terus mendapatkan naskah-naskah penguat iman seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe, agar kebaikan ini terus mengalir dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga Allah menerima setiap sedekah kita, melapangkan rezeki kita, dan mengantarkan kita pada ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.